Baik, kita mulai Ummahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama bertalabul ilmi, melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an yang dalam hal ini adalah surat An-Nisa, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari surat An-Nisa, di mana terakhir pembahasan kita sudah sampai di ayat yang ke-33. Maka insya Allah di pagi hari ini pembahasan kita masuk di ayat yang ke-34, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi perempuan atau istri, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas bagian yang lain, yaitu perempuan, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Nah, di awal kita membahas tentang karakter laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala jadikan qawwam, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin 'alan nisa, ya atas perempuan. Nah, di awal yang perlu kita ketahui, di dalam bahasa Arab ada kata adz-dzukuriyah dan ada kata ar-rujulah. Dari adz-dzukuriyah ini nanti disebut zakar, dan dari ar-rujulah disebut rajul. Nah, kalau berkaitan dengan jenis kelamin, ya maka laki-laki dalam bahasa Arab disebut dengan zakarun. Makanya dikatakan walaysa dzakaru kal untha. Tidaklah laki-laki itu sama seperti perempuan. Atau bagian warisan, walidzakari mithlu hadzil unthayain, dan bagi laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Mau model laki-lakinya seperti apa, asal dia jenis kelaminnya laki-laki, ya sudah aturannya seperti itu. Tapi untuk ar-rajul, ya dia tidak sembarang laki-laki. Makanya ada karakter yang harus dimiliki oleh laki-laki, ya agar dia bisa disebut sebagai rajul. Nah, para ulama menjelaskan tentang karakter laki-laki yang layak menyandang gelar rajul, ya, dan diantara karakter dan ciri laki-laki yang berhak menyandang gelar rajul, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang pertama jenis kelaminnya adalah laki-laki. Mungkin nggak perempuan itu jadi rajul? Nggak. Kenapa? Karena secara jenis kelamin dia bukan laki-laki. Nah, makanya para nabi, ya para nabi itu hanya Allah Subhanahu wa taala utus dari golongan laki-laki. Ya, tidak ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus dari golongan ya perempuan. Nah, contohnya adalah surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu kecuali para laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyakan kepada ahlu dzikr
yaitu ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Nah, jadi syarat seorang rajul jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, sehingga para nabi yang Allah katakan hanya diutus dari kalangan rijal, nah itu semuanya adalah laki-laki. Nah, makanya di surat Al-Anbiya ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah para nabi, ya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kisah Maryam. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Maryam. Di ayat yang ke-91 surat Al-Anbiya, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Dan yang menjaga kemaluannya, maka kami tiupkan ke dalam dirinya dari roh kami, dan kami jadikan dia dan putranya menjadi ayat, ya tanda kebesaran lil alamin, bagi semesta alam. Nah, kenapa dimunculkan pembahasan Maryam di surat Al-Anbiya yang katanya para nabi itu hanya dari golongan laki-laki? Nah, apakah munculnya pembahasan Maryam di surat Al-Anbiya ini menjadikan nggak harus nabi itu laki-laki, bisa kok perempuan jadi nggak harus nabi laki-laki, bisa kok perempuan jadi nabi? Apakah demikian? Nggak, tetap nabi itu dari golongan laki-laki. Nah, makanya surat Al-Anbiya ayat 91 ini mirip dengan surat apa, Ummahat? Ya, kalau kita baca akhir surat At-Tahrim, apa bunyinya? Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Bedanya apa? Di akhir surat At-Tahrim disebut namanya Maryam. Di surat Al-Anbiya tidak disebut namanya. Hanya wallati ahsanat farjaha, dan yang menjaga kemaluannya, tidak disebut namanya. Ya, pertama karena Maryam bukan seorang nabi, maka para nabi itu disebut namanya di surat Al-Anbiya, tapi Maryam itu tidak disebut namanya. Kemudian kenapa tidak disebut namanya? Karena Al-Anbiya itu dari golongan laki-laki, dan tidak sepantasnya perempuan itu bahkan sekedar namanya dimunculkan di antara laki-laki. Enggak, Allah jaga. Ya, Allah jaga kehormatan perempuan, bahkan sekedar nama tidak Allah munculkan ketika pembahasannya adalah para laki-laki. Kemudian kenapa Maryam dimunculkan di sini? Karena Maryam itu menjadi sebab kenabian anaknya. Siapa? Nabi Isa. Makanya dikatakan wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Nah, jadi syarat pertama seorang rajul, dia harus berjenis kelamin laki-laki. Jadi mungkin nggak para ummahat itu nanti jadi qawam di rumahnya? Ya, jangankan jadi qawam, jadi rajulnya saja enggak kok, gitu loh. Makanya nanti akan jadi masalah kalau kemudian tugas qawamah ini diambil alih oleh perempuan. Padahal yang Allah katakan yang bisa jadi qawam itu adalah para laki-laki. Kemudian syarat yang kedua, seorang dikatakan rajul itu mungkin nggak anak-anak disebut rajul. Anak-anak jenis kelaminnya laki-laki tapi disebut rajul, mungkin nggak? Nggak. Syaratnya berarti apa? Harus dewasa. Dalilnya apa? Ya, dalilnya surat Al-Kahfi ayat yang ke-37. Ya, kisah sahibul jannatain, pemilik dua kebun, ketika sedang dialog dengan temannya yang beriman. Ya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafaruta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Apakah kamu kufur kepada yang telah menciptakan dirimu dari tanah,
kemudian dari nutfah, kemudian menjadikan kamu laki-laki yang sempurna. Ya, maksudnya dewasa. Ya, laki-laki yang dewasa, karena ini berkaitan dengan fase. Kemudian yang berikutnya lagi apa, Ummahat? Laki-laki itu punya prinsip nggak atau punya selera? Nah, akhirnya hari ini diplesetkan, pria punya selera. Tahu pria punya selera? Akhirnya kan kalau nggak merokok itu nggak laki-laki, padahal banci juga merokok. Justru yang laki-laki beneran tuh nggak merokok. Ya, tapi diimage-kan begitu, pria punya selera. Berarti kalau Anda pria, laki-laki, lah berarti harus merokok. Nah, tidak demikian. Jadi laki-laki itu dia punya prinsip. Dan kalau sudah punya prinsip, dia akan pegang prinsip itu dan akan dia perjuangkan. Nah, itu baru laki-laki beneran. Ya, karena seorang pemimpin rumah tangga itu dibutuhkan tadi yang punya karakter seperti itu. Tahu kisah laki-laki yang ada di surat Yasin, yang ketika Allah utus 3 orang rasul untuk mendakwahi kaumnya, tapi ternyata ditentang oleh kaumnya, maka datang dari Aqsal Madinah. Nah, di surat Yasin ayat yang ke-20, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datang min aqsal Madinah, ya min aqsal Madinah, dari pinggiran kota yang jauh. Ya, siapa yang datang? Seorang laki-laki dalam keadaan bergegas, yang dia mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul. Tahu ending dari kisah laki-laki ini? Ketika dia membela para rasul itu dan mengajak kaumnya untuk beriman, dia dibunuh oleh kaumnya. Ya, dia dibunuh oleh kaumnya. Yang ketika dibunuh oleh kaumnya, Allah perlihatkan balasannya di surga. Kemudian dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Ya, sekiranya kaumku itu mengetahui tentang nasibku sekarang. Zahirnya aku dibunuh di dunia, tapi hakikatnya di alam sana, nah Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Jadi asal orang beriman, walaupun ya zahirnya di dunia dia dibunuh, dipantai, ya segala macam, ya tapi di sana Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kemudian hampir mirip itu nanti di surat Al-Qasas ayat yang ke-20 juga. Seorang laki-laki yang membocorkan rencana Fir'aun dan para malainya untuk membunuh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ketahuan membunuh orang Mesir ketika berkelahi dengan orang Bani Israel. Nah, Allah sebutkan dua-duanya adalah laki-laki yang datang dari pinggiran kota yang jauh. Satunya mengajak kaumnya untuk mengikuti dakwah para rasul, satunya menyampaikan informasi kepada Nabi Musa, yang saat itu Nabi Musa dianggap seorang yang sangat baik, ya, dan selalu membela kebenaran. Maka jangan sampai berhasil dibunuh oleh Fir'aun dan para pemuka Mesir saat itu, maka dia bocorkan rencana pembunuhan itu. Kira-kira kalau ketahuan resikonya apa? Ya, resikonya mati. Nah, jadi laki-laki itu intinya, ya ketika dia punya prinsip, ya maka dia pegang prinsip itu dan dia perjuangkan walaupun resikonya itu mengantarkan dia pada kematian. Nah, itu begitu. Jadi laki-laki kok mincela-mincele, nggak bisa dipegang omongannya, nah itu gimana ngurus keluarga? Ya apalagi ngurus. Nah begitu. Baik. Ya, jadi nanti banyak karakter laki-laki yang dia itu berhak menyandang gelar rajul. Tapi secara umum pertama jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian yang berikutnya dia dewasa,
kemudian berikutnya ketika dia punya prinsip, dia pegang teguh prinsip itu dan dia perjuangkan walaupun resikonya adalah sampai mengantarkan dia pada kematian. Nah, ketika ada seorang yang seperti itu, maka dia adalah rajul. Nah, jamak rajul apa? Ar-rijal. Ya, jamak rajul adalah rijal. Qawwamuna 'alan nisa. Ya qawwam, dia bentuknya adalah sigha mubalaghah. Pernah belajar itu? Ya, kalau isim fa'ilnya itu adalah qaim. Ya, qaim fa'il. Tapi kalau kemudian sigha mubalaghahnya menunjukkan kesangatan, itu adalah qawwam, fa'al. Kadzib itu pembohong. Kalau tukang bohong, kadzab. Makanya ada Musailimah al-kadzab, bukan al-kadzib, tapi al-kadzab, karena bohongnya banyak. Nah, wazan fa'al itu juga begitu. Makanya qaim sigha mubalaghahnya qawwam. Ya, qawwam. Nah, ketika banyak qawwamun, ya qawwamun 'alan nisa, ya atas an-nisa perempuan. An-nisa mufradnya apa? Nisa mufradnya imro'ah. Lah kok bisa beda lafadznya? Itu jamak dari lafadz yang lain. Imro'ah satu. Kalau dua, imro'atani. Kalau jamaknya itu nggak banyak, nggak melewati 10, namanya niswah. Makanya perempuan yang suka gosip kalau ngumpul itu biasanya nggak lebih dari 10 orang. Ini saya yakin nggak akan ngerumpi, kebanyakan. Jadi giliran bicaranya nggak ada. Tapi kalau ngerumpinya itu kurang dari 10 orang, nah itu biasanya gosipin orang. Makanya yang bisa wanita Mesir yang dia gosipin istrinya Al-Aziz, itu kan niswah. Wa qala niswatun fil Madinah. Nah, kalau banyak melebihi 10 adalah nisa. Ini adalah nisa. Baik, secara umum ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa diterjemahkan sebagai pemimpin. Ya, diterjemahkan sebagai pemimpin. Tapi kata qama yaqumu bihi, berdiri untuk mengerjakan satu pekerjaan. Ya, qama yaqumu bihi itu berdiri untuk mengerjakan satu pekerjaan. Nah, yang banyak berdiri untuk mengerjakan satu pekerjaan namanya qawwam. Qaim itu kalau sekedar berdiri untuk mengerjakan satu pekerjaan. Tapi kalau berdirinya banyak, karena pekerjaan yang harus dikerjakan banyak, namanya qawwam. Dan kalau lebih banyak lagi namanya qayyum. Tahu qayyum? Ya, makanya qayyum itu satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengurus semua yang menjadi keperluan makhluk-makhluk. Nah, kenapa kemudian ada la ta'khudhuhu sinatu wala naum? Karena qayyum itu di dalam mengurus sesuatu itu sampai nggak ngantuk, nggak tidur. Qawwam itu butuh tidur nggak? Kan qawwam itu yang banyak melakukan pekerjaan. Butuh tidur nggak? Ya, jadi Mas, kamu itu kan qawwam, kok kerjaannya tidur mulu? Mas, kamu itu kan qawwam, kok ngantukan sih? Gitu. Lah qawwam bukan qayyum. Kalau qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Ya, jadi laki-laki qawwam juga butuh tidur, butuh istirahat.
Ya, walaupun lebih banyak mana tidurnya dengan pekerjanya, ya lebih banyak pekerjanya. Nah, sehingga kenapa laki-laki itu qawwam? Ya, ya karena semua yang menjadi keperluan rumah itu yang ngurus adalah laki-laki. Yang ngurus adalah laki-laki. Apakah istri wajib bekerja? Enggak. Ya, apakah anak-anak wajib bekerja untuk mencukupi kebutuhannya? Enggak. Siapa yang harus mencukupi? Suami. Makanya dia qawwam, yang dikerjakan banyak. Makanya kebutuhan istri dan anak, manusia itu kan tidak lepas dari 3 kebutuhan: fisik, akal, dan jiwa. Fisik, akal, dan jiwa. Kalau fisik, nutrisinya apa? Makan dan minuman. Ya, makanya dikatakan ghidhaul jasadi at-ta'am wa syarab. Nutrisi untuk fisik, makanan, dan minuman. Nah, include di dalam makan dan minuman adalah pakaian dan tempat tinggal. Yang harus menyediakan siapa? Suami. Nah, untuk memenuhi kebutuhan makan itu kan luar biasa yang harus dikerjakan oleh suami. Belum lagi kalau urusan pakaian. Ya, tapi ya sekedar istri bisa menutup auratnya selesai. Jadi jangan kemudian mas kewajiban suami itu membelikan pakaian istrinya. Tiap pekan ya ganti model minta dibelikan. Lah itu bisa-bisa suaminya. Nah, kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal istri dan anak-anak yang menanggung suami. Kalau kebutuhan akal apa? Nutrisi akal? Ilmu. Wa ghidhaul aqli al-ilm. Dan nutrisi untuk akal adalah ilmu. Nah, kalau anak-anak sekolah, yang biayai sekolahnya siapa? Suami. Kalau istri pengen belajar, yang biayai biaya belajarnya siapa? Suami. Kalau suami nggak bisa ngajari sendiri, kecuali kalau suaminya sudah nggak usah belajar di luar, saya ajari sendiri, nah itu lebih baik. Maka laki-laki itu menjadi matahari dalam arti yang sesungguhnya. Yang istri adalah bulan, di mana terang atau redupnya bulan itu tergantung ya sinar mataharinya. Ya, kapan bulan itu menjadi purnama? Ya ketika sempurna mendapatkan sinar dari matahari. Nah, makanya Nabi Yusuf itu ketika bermimpi yang dilihat itu kan 11 planet, kemudian bulan dan matahari. Siapa matahari? Bapaknya. Siapa bulan? Ibunya. Makanya anak-anak itu ibarat planet. Kapan planet bercahaya? Kalau mataharinya bercahaya. Ya, kalau mataharinya bercahaya. Ya, nggak cukup bercahaya, matahari itu bersinar. Nah, kemudian kapan planet itu potensinya bisa melejit? Ya, faktor gravitasi bulan. Makanya kalau bulannya itu purnama, maka insya Allah planet itu dia akan ya melejit apa yang ada di dalamnya. Makanya kapan air itu pasang? Kalau bulan purnama. Kapan air itu surut? Kalau bulan mati. Lah kapan prestasi anak itu naik? Kalau ibunya bulan purnama. Ya, kapan prestasi anak itu turun? Kalau ibunya seperti bulan mati. Nah, faktornya wallahu a'lam banyak hal gitu loh. Tapi intinya ya untuk kebutuhan akal itu pun suami. Kebutuhan jiwa ya suami juga. Ya, kebutuhan jiwa suami juga. Dengan apa kebutuhan jiwa itu? Dengan iman. Ya, dengan pendidikan ilmu agama. Nah, maka semua itu menjadi tugas laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Nah, kalau laki-laki itu banyak berdiri untuk mengerjakan aktivitas di dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tapi apakah laki-laki itu jadi babu bagi keluarganya? Lah terus jadi apa? Jadi pemimpin, jadi qawwam. Nah, kata ala itu menunjukkan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tapi di sisi yang lain, kewajiban suami itu adalah banyak berdiri untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, maka berbanding lurus antara kewajiban dan hak yang Allah berikan kepada laki-laki itu. Ya, karena dia adalah qawwam, ya, pemimpin. Jadi di sisi yang lain, ya, kewajiban pemimpin itu bagaimana dia mengurus keluarganya. Walaupun dia banting tulang nggak ada masalah. Justru dengan dia banting tulang seperti itu, dia berhak untuk menjadi, ya, pemimpin di rumah tangganya. Ya, pemimpin di rumah tangganya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin di rumah tangga itu adalah laki-laki? Kenapa tidak perempuan? Ya, karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan karena Allah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, 'ala ba'd, dibandingkan perempuan. Ya, dibandingkan perempuan. Apa sih kelebihan laki-laki dibandingkan perempuan? Ya, secara fisik lebih kuat mana laki-laki dengan perempuan? Laki-laki. Kalau genteng bocor, yang harus naik untuk membetulkan genteng siapa? Pemimpin. Laki-laki. Ya, kalau keran air jebol, yang harus membetulkan siapa? Ya, laki-laki. Nah, maka dibutuhkan nggak kekuatan fisik di sini? Ya, dibutuhkan. Kira-kira kalau ada masalah di rumah, yang bisa menyelesaikan laki-laki atau perempuan? Ya, kita tidak menafikan ada perempuan yang kemudian, ya, sangat cerdas, sangat bijak, bisa menyelesaikan. Tapi kebanyakan perempuan itu panik dulu. Ya, ketika ada masalah itu yang didahulukan adalah panik. Makanya kenapa laki-laki kalau ada masalah itu jarang suka, ya, menceritakan ke istrinya, karena akan nambah masalah. Ya, nambah kepanikan, nambah, ya, tadi sesuatu yang gak terfikirkan muncul semua. Gimana mas nanti kalau begini? Gimana nanti kalau begini? Gimana nanti? Nah, perempuan. Nah, makanya laki-laki itu biasanya kapan cerita ke perempuan? Kalau masalahnya sudah beres. Nah, beda dengan perempuan. Justru ketika ada masalah, ya saat itulah dia akan, ya, cerita kepada laki-laki. Kalau suaminya nggak mau mendengarkan, kemana dia cerita? Kalau dulu ke tetangga. Kalau hari ini, ya, sosial media. Nah, memang ya akhirnya bagi laki-laki modal kuping selesai urusan. Ya, pura-pura mendengarkan, ya, walaupun nggak didengarkan juga. Nah, karena laki-laki pertama fisiknya lebih kuat, yang kedua akalnya itu lebih dominan. Kalau perempuan kan yang lebih dominan adalah perasaannya. Bisa nggak perempuan pakai akal? Bisa. Tapi kalau perempuan kebanyakan pakai akal, perasaannya itu semakin melemah, sensitivitasnya hilang. Dan tidak semua waktu perempuan bisa menggunakan akal yang logis. Karena ada hari-hari perempuan itu tadi kedatangan bulan. Ya, kondisinya kan naik turun kan. Kadang kok enak banget ya ngobrol sama ibu ini. Tapi kemarin disapa saja merengut aja gitu. Nah, itu sedang dapat. Ya, jadi kondisinya nggak stabil. Beda dengan laki-laki. Ya, makanya nanti kalau kita membahas tentang kesuksesan Ratu Saba memimpin negerinya, bisa nggak perempuan jadi pemimpin negara?
Ya kalau sekedar mimpin sih ya bisa saja, tapi negaranya itu semakin maju atau semakin hancur, nah itu yang jadi pembahasan. Makanya Nabi mengatakan ya celaka satu negeri yang dipimpin oleh perempuan. Makanya ketika Nabi itu nanti mendapati ya Persia yang ketika tidak ada pelanjut laki-lakinya kemudian dipimpin perempuan, ya sudah, ya nggak akan pernah beruntung. Ya negeri yang dipimpin oleh perempuan. Nah, tapi Al-Quran menjelaskan tentang Ratu Saba kok berhasil memimpin negerinya, memakmurkan negerinya. Rahasianya apa? Dia gunakan kecerdasannya, dan cerdasnya perempuan itu adalah ketika mengetahui dia punya kelemahan. Makanya di dalam memutuskan perkara, dia selalu meminta pendapat dari para malak, para pemuka negara yang semuanya laki-laki. Makanya dia mengatakan ma kuntu qati'atan amran hatta tasyhadun. Aku nggak pernah memutuskan satu perkara sampai kalian memberikan persaksian atas keputusanku itu. Nah, ini perempuan yang cerdas. Karena dia tahu mungkin dalam satu kondisi dia gunakan akalnya benar. Tapi ketika sedang dapat tadi datang bulan itu mungkin sedang tidak stabil membuat satu keputusan. Lah ketika ada para laki-laki, nah itu ada yang bisa menimbang. Jadi cerdasnya perempuan itu justru ya dia bergantung pada laki-laki. Ya bergantung pada laki-laki. Baik, kemudian dari sisi agama lebih kuat mana laki-laki dengan perempuan? Kenapa? Ya laki-laki nggak ada liburnya, sholatnya full. Perempuan ada liburnya. Ya walaupun bukan satu aib. Ya memang siklusnya seperti itu. Tapi intinya ya baik berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan akal, berkaitan dengan jiwa, laki-laki lebih dominan. Makanya walaysa dzakaru kal untha, beda laki-laki dengan perempuan. Nah itu sebab pertama, kelebihan yang ada pada laki-laki. Yang berikutnya adalah masalah nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ya karena nafkah yang mereka berikan dari harta mereka. Baik, kalau ada laki-laki tidak sanggup memberikan nafkah kepada keluarganya, ya khususnya kepada istrinya, apa hak istri? Apa hak istri? Boleh nggak kemudian istri menawar ke suami, biarkan saya yang memenuhi kebutuhan rumah, tapi qawamah saya yang megang, kepemimpinan saya yang megang? Enggak. Lah terus gimana solusinya? Ya, jadi kalau secara fikih, ya secara fikih perempuan berhak untuk menggugat cerai suaminya. Kalau dalam bahasa fikih apa? Kalau dari perempuan khulu. Ya. Nah, itu secara fikihnya. Tapi kan rumah tangga itu kan bukan sekedar begitu kan? Ya sekedar suami nggak sanggup menafkahi tinggal, nggak begitu. Ya makanya kalau kita pakai standar fikih, setuju nggak? Ummahat itu dalam rumah tangga pakai standar fikih. Suami kalau nikah lagi butuh izin nggak? Nggak. Ya jadi jangan kemudian ya pakai standar ganda ya, giliran haknya perempuan standarnya fikih, giliran suami nggak boleh pakai standar fikih. Nggak mas, takwanya itu nggak nikah lagi, walaupun fatwanya boleh nikah lagi nggak pakai izin, tapi takwanya itu nggak itu. Nah makanya kan ada ungkapan istri bukan pembantu, bener nggak? Bener, tapi kalau itu dijadikan standar, dia akan pernah bahagia rumah tangga itu. Ya di rumah suami pulang kerja, kok rumah masih kotor? Ya nanya ke istrinya, kok rumah masih kotor? Lah istri kan bukan pembantu, itu bersihin rumah itu bekas pembantu. Lah iya sih, kalau kemudian kita bicara ya sekedar standar fatwa, standar fikih, ya piring itu masih kotor, numpuk, nggak ada yang nyuci. Nah kalau pakai apa namanya standar fikih, itu kewajiban siapa yang nyapu rumah?
suami. Kalau dia nggak bisa mendatangkan pembantu, nyuci piring suami, nyuci baju, jemur baju, nyetrika baju, semuanya suami. Ya tugas istri apa? Ya melayani suami. Cuma nanti kan akhirnya diplesetkan, tugas istri taat pada suami, suaminya nyuruh istri nyapu. Ya enggak juga. Ya makanya lihat Fatimah putri Nabi, ya bagaimana kemudian ya sampai tangan beliau itu kan ya kasar karena harus menggiling ya gandum untuk keperluan makan keluarganya, itu tugas pembantu. Makanya Ali ketika merasa tidak sanggup memberikan yang demikian, apa saran Ali kepada Fatimah? Ya untuk minta budak pembantu kepada bapaknya. Bukan Fatimah yang sudah nggak kuat, Ali yang merasa kasihan sama istrinya. Nah, tapi justru model istri yang seperti ini adalah istri yang tidak layak untuk dimadu. Makanya kenapa Ali ketika ada keinginan untuk berpoligami itu Nabi melarang. Bukan melarang dalam masalah syariat, enggak. Tapi beliau nggak mau putrinya itu dimadu, dan semua putri Nabi nggak ada yang pernah dimadu. Karena standarnya begitu semua. Ya standarnya itu pengabdian di dalam rumah tangga. Maka tidak layak perempuan yang seperti ini nah dimadu oleh suaminya. Walaupun secara fikih boleh nggak suaminya nikah lagi? Boleh. Ya boleh. Baik. Nah, ketika perempuan itu kemudian tidak dinafkahi oleh suami, terpaksa dia yang bekerja. Ya terpaksa dia yang bekerja. Boleh nggak kemudian dia itu mengatakan kepada suaminya, Mas, ya kamu ini laki-laki nggak manfaat sekali untuk keluarga. Ya sampai-sampai saya ini yang harus bekerja. Layak nggak istri mengatakan begitu? Enggak. Ya makanya ketika dia terima kondisi suaminya dalam keadaan seperti itu, sudah. Dia tetap menjadikan suaminya itu sebagai awamnya, sebagai pemimpinnya apapun kondisinya. Ya kalau dia tidak siap, ya sudah pilihannya tadi pisah. Tapi kalau dia tetap mempertahankan keluarganya, sudah. Nah begitu. Nah, boleh nggak perempuan bekerja? Boleh kalau mendapatkan izin suami. Untuk apa perempuan bekerja? Ya apakah sekedar mengamalkan ilmunya? Ya minimal tadi untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Ketika tercukupi kebutuhan rumah tangga, ahsannya apa? Nggak perlu bekerja. Ya makanya ketika keluarga nggak cukup kebutuhannya, perempuan bekerja, niatnya apa? Membantu suami mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan tahu tadi ya posisi suami, jangan sampai merasa ketika perempuan itu yang bekerja dan membantu kebutuhan rumah tangga, dia merasa lebih tinggi daripada suami. Dan lebih parah lagi, kalau sebetulnya kebutuhan nafkahnya sudah tercukupi, tapi kemudian pengen bekerja, lama-lama gajinya lebih besar daripada suaminya, lama-lama nggak butuh suaminya, ujung-ujungnya apa? Ya makanya kenapa banyak artis itu yang cerai. Ya banyak faktor, tapi salah satunya karena istrinya itu ya sudah merasa mampu dengan ya usaha mereka sendiri. Nah makanya asalnya perempuan ketika sudah menikah, sudah serahkan untuk memenuhi kebutuhan adalah suami. Ya nggak perlu bekerja. Tapi kalau kemudian ingin bekerja, nanti contoh ummahatul mukminin. Ada nggak di antara ummahatul mukminin yang bekerja? Ada. Yang nanti Nabi mengatakan yang lebih dulu menyusul Nabi itu dari ummahatul mukminin, dari istri beliau adalah yang paling panjang tangannya. Tahu paling panjang tangannya? Ada panjang tangan, ada tangan panjang. Milih yang mana? Kalau di kita panjang tangan itu suka mencuri. Tapi kalau orang Arab ya panjang tangan itu suka bersedekah, suka memberi. Ya siapa istri Nabi yang dia sedekahnya paling banyak?
Siapa? Ya PR, silakan dicari atau tunggu nanti di kajian Ummahat di hari Senin. Ya kan kita akan bahas satu persatu. Lah kenapa dia sedekahnya paling banyak? Ya kan dia punya keahlian untuk bekerja. Ya dia menganyam ya, dia punya keahlian untuk menganyam sehingga hasil anyamannya itu dijual menghasilkan keuntungan. Nah keuntungannya ini digunakan untuk sedekah. Jadi silakan bekerja kalau niatnya itu untuk sedekah. Tapi kalau pekerjaan niatnya biar kalau beli sesuatu nggak perlu izin suami, itu sudah nggak benar. Ya, saya itu kalau minta ke suami beli gamis itu sulit. Paling ya proposal kalau diajukan itu ya 2 bulan sekali baru tembus untuk beli pakaian. Lah biar saya itu nggak nunggu 2 bulan, ya saya kerja. Ya sehingga kapanpun ada produk baru yang keluar itu saya bisa beli. Nah niat sudah begitu kurang baik. Ya cenderung tadi merasa apa namanya, sudah saya nggak butuh suami kok bisa beli sendiri kok gitu. Nah gitu. Jadi silakan bekerja tapi niatnya hasil pekerjaannya itu untuk membantu keluarga atau kalau sudah tercukupi adalah untuk sedekah. Baik. Nafkah itu bisa dirapel nggak? Nafkah itu bisa dirapel nggak? Jadi istri 2 bulan nggak dikasih nafkah suaminya, akhirnya pontang-panting sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah. Nah setelah 2 bulan, boleh nggak dia mengajukan kepada suaminya, Mas ini 2 bulan ini belum kamu kasih nafkah. Ya berarti ganti semua yang sudah saya keluarkan untuk kebutuhan rumah. Apakah bisa begitu? Hah? Nah, di Islam itu untuk nafkah itu nggak bisa dirapel. Beda dengan zakat. Zakat bisa dirapel. Ya contohnya begini, ada seseorang fakir miskin. Nah kalau dulu Islam itu jatah fakir miskin itu berapa lama? Ya dikasih kebutuhan dari zakat 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kebutuhannya apa? Nah itu dikasih semua. Udah, ini untuk kebutuhan 1 tahun. Enak ya? Jadi enak hidup di bawah aturan Islam atau enak jadi fakir miskin? Nah, kemudian ada seorang perempuan yang nanti mengadu kepada Khalifah Umar kalau jatah zakat dia itu tidak diberikan. Nah saat itu yang bertugas sebagai pengatur zakat adalah Muhammad bin Maslamah. Nah hingga akhirnya ketika diadukan perkaranya kepada Khalifah Umar, ya sudah. Ya oleh Khalifah Umar nanti dikasih ya 1 unta dengan semua muatannya itu untuk mencukupi kebutuhan sementara. Nah adapun nanti silakan tunggu di tempatnya, maka nanti akan diberikan haknya oleh Muhammad bin Maslamah tahun ini dan tahun sebelumnya. Bansos kalau lewat masih bisa dirapel nggak? Saya ini fakir miskin, dulu datanya belum masuk, sudah berjalan 5 bulan, berarti saya minta 5 bulan, apakah begitu? Lah enggak, boro-boro dapat rapelan bansos, yang ada malah nah Islam tidak begitu. Jadi kalau hak zakat itu dia selamanya nggak gugur. Jadi 3 tahun dia berhak mendapatkan zakat tapi nggak dikasih oleh negara, dirapel 3 tahun. Dirapel 3 tahun. Kemudian kalau seseorang itu ditanya kebutuhan setahunnya berapa, sekian, dikasih negara sekian. Ternyata baru 6 bulan dia naik level kehidupannya, nggak jadi orang fakir miskin lagi. Apakah sisa kebutuhan ditarik oleh negara? Enggak, itu buat kamu. Itu aturan Islam dulu begitu. Tapi kalau kemudian perempuan menggugat suaminya ke pengadilan gara-gara nggak dikasih nafkah, lapor kepada hakimnya, Pak Hakim 2 bulan itu saya harus kerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Suami nggak mau ngasih, dia di rumah yang lain, dia dengan istri yang lain. Berarti mampu nggak suaminya? Mampu. Nah terus gimana? Lah kalau kemudian
digugat seperti itu, nah suami wajib ngasih nafkah. Tapi yang sudah berlalu, biarlah berlalu, nggak bisa digugat. Ya kecuali kalau suaminya mau ganti ya silakan gitu. Tapi secara fikihnya itu nggak bisa digugat. Makanya ketika tidak dikasih nafkah, ya sudah tadi boleh mengajukan gugatan cerai tadi itu. Tapi kalau sabar dengan kondisinya, ya sudah nggak usah singgung-singgung masalah qawama ataupun kemudian yang lain. Baik, pertanyaannya, kenapa lelaki itu harus qawwam? Ya dia pemimpin, tapi dia harus mengurusi semua yang menjadi kebutuhan rumah. Terus istri di samping tugasnya melayani suami, ya istri itu tugasnya sudah berat. Apa tugasnya? Ya mendidik anak. Ya mendidik anak. Makanya dari kata ummun itu menghasilkan umat. Dan dari umat itu menghasilkan imam. Ya imam, tahu imam? Imam itu pemimpin yang seperti apa? Ya imam itu pemimpin yang menggabungkan dua hal. Pemimpin dalam hal pemerintahan, pemimpin dalam hal keagamaan, itu imam. Dan itu yang kita butuhkan hari ini. Ya, jadi kalau terkumpul di dalam diri seseorang itu dua hal itu. Nah ini paling ideal kepemimpinan dalam Islam. Makanya di zaman Nabi, siapa pemimpin pemerintahannya? Nabi. Siapa pemimpin agamanya? Nabi. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali. Baru nanti masa setelahnya itu sudah tidak seideal itu. Makanya al-khilafah ala minhajin nubuwah itu kan hanya berhenti di Ali. Ya berhenti di Ali. Sebagian memasukkan Hasan. Ya tapi kalau kemudian kita lihat secara keutamaan, ya memang seolah-olah hanya berhenti di Ali. Mungkin nggak suatu saat akan lahir generasi yang seperti itu. Mungkin. Dan bahkan insya Allah akan hadir. Makanya doanya ibadur rahman apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa imam, pemimpin yang menggabungkan dua hal itu. Nah, surat Al-Furqan itu yang ada doa ibadur rahman itu saudaranya surat apa? Ya saudaranya surat Al-Isra. Dan nama lain surat Al-Isra apa? Nama lain surat Al-Isra apa? Bani Israel. Dan di surat Al-Isra itu ada dua kali kerusakan besar yang akan dilakukan oleh Bani Israel, yang setiap kali mereka melakukan dua kerusakan besar itu, kata Allah apa? Ya maka akan kami kirim untuk kalian ibadan lana, hamba kami, uli ba'san syadid, yang punya kekuatan. Nah, kalau kita baca kitab-kitab tafsir klasik mengatakan peristiwa ini sudah terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kan Allah menyebut ibad, hamba-hamba kami. Ya hamba-hamba kami. Ya gak ada masalah, orang kafir juga hambanya Allah. Makanya ubudiyah itu ada 3 level. Ubudiyah amah, penghambaan secara umum. Masuk di dalamnya orang beriman dan orang tidak beriman. Ubudiyah khoso hanya untuk orang beriman. Ubudiyah khosatul khoso, ini ubudiyahnya para nabi. Nah, ulama dahulu mengatakan gak ada masalah Bukhtah Nasr itu kafir, tapi pernah bantai Bani Israel ketika mereka zalim di muka bumi. Nah, sehingga sebagian mengartikan dua kerusakan besar itu sebelum zaman Nabi. Tapi hari ini ketika dikaji, ternyata kata ibad itu hanya untuk hamba-hamba beriman. Sedangkan Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu menjadi simbol keimanan. Ya walaupun iman mereka itu setipis apa bahasanya? Tipis tisu. Ya kan baru Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, belum kering kakinya, minta apa? Dibuatkan Tuhan. Nah itu Bani Israel. Ya kemudian
belum akan taat kepada Musa sampai bisa melihat Allah dengan mata kepala mereka. Nah, itu Bani Israel. Tapi walaupun begitu mereka beriman, karena selain mereka itu belum beriman. Nah, sehingga ketika kita kaji Al-Quran, ternyata kita dapatnya ibad itu hanya untuk hamba-hamba beriman. Berarti kapan Bani Israel itu, orang Yahudi itu tidak dianggap orang beriman, manakala sudah diutus Nabi Muhammad SAW. Nah, pernah nggak di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi kerusakan besar dari Bani Israel, kemudian Allah hancurkan mereka melalui wasilah hamba-hamba Allah yang beriman ini? Pernah nggak di zaman Nabi yang medannya itu di dekat Masjidil Aqsa di Palestina? Belum pernah. Karena kalau kemudian di Madinah nggak masuk, memang para sahabat orang-orang beriman, tapi medannya bukan di dekat Masjidil Aqsa. Kalau di Khaybar juga nggak masuk, ya, karena medannya bukan di Masjidil Aqsa. Oh, di zaman Umar ketika kaum muslimin merebut Masjidil Aqsa, tapi siapa yang berperang dengan kaum muslimin saat itu? Apakah orang-orang Yahudi? Ya, orang-orang Nasrani. Apakah di zaman Salahuddin ketika berhasil merebut Al-Quds kembali? Ya, Salahuddin melawan pasukan salib. Maka kemungkinan besar dua kerusakan itu belum terjadi dan masih akan ada di depan kita. Yang terakhir bisa jadi, ya, yang terakhir itu nanti ketika Dajjal sudah muncul. Kan siapa yang jadi pengikut Dajjal? Yahudi kan? Nah, itu kerusakan kedua. Nah, kerusakan pertama bisa jadi belum terjadi. Apakah yang sekarang? Wallahu a'lam. Karena ini kerusakan besar dulu, baru Allah kirimkan ibadan lana. Nah, ternyata dikaji surat Al-Isra itu saudaranya surat Al-Furqan. Nah, berarti ibad yang dimaksud di surat Al-Isra itu adalah ibadur Rahman yang berdoa. Salah satu doanya tadi, ya, waj'alna lil muttaqina imama. Berarti kapan muslimin itu bisa menghadirkan generasi ibad ini? Kalau kualifikasi generasinya adalah imam, menggabungkan dua hal tadi itu, pemimpin dalam hal agama, pemimpin dalam hal pemerintahan. Nah, makanya hari ini minimal pendidikan yang bisa kita hadirkan adalah menyiapkan generasi yang ketika lulus itu begitu, dia kuasai ilmu agama, tapi ilmu umum juga dia kuasai. Makanya di zaman Nabi yang paling ahli militer siapa? Nabi. Ya, ahli ekonomi di zaman Nabi siapa? Ya, Nabi. Bahkan begitu. Jadi pemimpin itu harus menguasai berbagai hal. Itu idealnya. Tapi hari ini kan belum bisa mengumpulkan yang seperti itu dalam diri satu orang. Baik. Ala kulli hal bekas perempuan itu berat. Ya, karena tadi naik atau turunnya kualitas generasi tergantung perempuannya. Karena madrasah pertama itu adalah ibu. Ya, adalah ibu. Bisa nggak laki-laki itu didik anak tanpa peran perempuan? Bisa, tapi sangat sulit. Seandainya bisa, itu hanya orang-orang tertentu. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Nuh. Kan istrinya kafir kan? Gak ada ibu itu berat didik anak, apalagi ada ibu, tapi ibunya malah kafir, itu berat luar biasa. Nah, tapi Nabi Nuh masih bisa menjadikan sebagian besar anaknya beriman, hanya satu yang gak beriman. Luar biasa Nabi Nuh. Tapi selain itu sulit. Ya, selain itu sulit. Tapi bisa nggak perempuan itu didik anak, ya, tanpa keikutsertaan laki-laki? Bisa nggak? Bisa. Ya, makanya banyak para ulama itu yang tumbuh dalam keadaan yatim. Tapi sulit mencari ulama atau orang-orang besar yang tumbuh tanpa kehadiran ibu. Sulit. Makanya peran ibu begitu luar biasa, begitu sentral. Nah, makanya semua beban yang berkaitan dengan kebutuhan rumah, kenapa kita laki-laki
Karena agar ibu itu fokus untuk menyiapkan anak-anaknya itu. Jadi kalau kemudian suami itu sudah banting tulang di rumah, ya istrinya di rumah itu yang dikerjakan HP-an, nonton drama Korea. Ya kemudian, nah itu gimana anaknya kemudian melejit gitu. Nah harusnya ya begitu. Makanya hari ini kalau kita lihat kualitas anak itu ya tidak mencerminkan bapaknya, tapi mencerminkan ibunya. Ya mencerminkan ibunya. Makanya kalau ada anak nggak keurus, itu biasanya yang nggak ngurus ya Pak? Ibunya, bukan bapaknya. Karena bapaknya memang tugasnya di luar. Ya tugasnya di luar. Ya walaupun dia tugas bapak untuk mendidik istrinya agar kemudian ya bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Baik. Ya di awal tadi pembahasan tentang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini pengabaran atau perintah? Ini pengabaran atau perintah? Tahu nggak maksudnya? Pengabaran atau perintah? Pengabaran itu berarti cukup laki-laki jadi rijal, otomatis dia qawwamuna 'alan nisa. Itu kalau pengabaran. Tapi kalau ini adalah pengabaran tapi yang Allah inginkan adalah perintah, berarti seolah-olah wahai laki-laki jadilah kalian rijal. Dan setelah kalian jadi rijal itu tugas kalian adalah menjadi qawwamuna 'alan nisa. Bedanya apa? Ya bedanya kalau ini adalah pengabaran dari Allah, cukup laki-laki jadi rijal, otomatis dia bisa jadi qawwam. Tapi kalau ini adalah perintah dari Allah, maka laki-laki itu jadi rijal dulu. Setelah jadi rijal itu baru berusaha menjadi qawwamun, ya qawwam. Karena belum pasti. Nah ada dua kemungkinan itu. Ya ada dua kemungkinan itu. Nah namun ala kulli hal mulianya laki-laki di hadapan perempuan karena keunggulan yang Allah berikan. Ya dari hal yang zahir atau yang batin tadi juga karena nafkahnya. Ya karena nafkahnya. Dan laki-laki bisa bermasalah sisi qawwamanya kalau kemudian kehilangan dua hal itu. Ya keunggulan di sisi laki-lakinya, yang kedua masalah nafkah yang tidak diberikan kepada keluarganya. Nah maka laki-laki harus berusaha untuk menjalankan yang demikian. Tapi tugas istri apa? Ketika kok kebetulan suaminya itu nggak pinter-pinter banget, apakah kemudian layak istri itu menjadi lebih tinggi daripada suaminya? Ya istrinya itu lulusan Mesir, ya suaminya SD saja nggak tamat. Apakah boleh kemudian istri merasa lebih hebat daripada suami? Mas kamu tuh ngerti apa sih mas? Ya agama saja ngaji masih gerotal-geratul. Oh saya ini lulusan Mesir, apakah boleh begitu? Enggak, tetap itu posisinya harus merasa di bawah suami gitu. Bahkan apapun ya kalau bisa meminta saran dari suami. Nah jadi kalau istri mendapati suami secara kelebihan itu tidak lebih baik daripada dia, maka dia memposisikan dia lebih rendah daripada suaminya. Dan kalau kemudian suaminya kebetulan tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, ya istri kalau bisa tetap mendukung. Dan seandainya pun kemudian mendukung dengan memberikan gajinya atau kemudian memberikan simpanannya ya untuk kebutuhan rumah tangga, jangan pernah kemudian menganggap suami itu lebih rendah daripada dia, tapi tetap posisikan ya lebih tinggi daripada dirinya. Nah itu tugas istri. Baik, adapun fasolihatu qanitat, ini karakter wanita solihah yang insyaallah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik, sisa waktu ummahat kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan, berkaitan dengan pembahasan kita hari ini atau pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya, ya tentang waris, tentang mahram, tentang anak yatim, kemudian tentang banyak hal yang sudah kita bahas di awal surat An-Nisa. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, nanti kalau sudah nyala nggak usah dimatikan.
Nggak bisa. Baik, agak keras saja. Iya. Mempersiapkan anak laki-laki ini dia supaya bisa jadi rijal dan kemudian dia siap peran keuangan tadi. Iya. Baik. Anak-anak itu lebih banyak dengan ayahnya atau ibunya? Ibunya. Kalau anaknya laki-laki lebih banyak dengan siapa? Ini buktinya dengan ibunya. Ya mau laki-laki mau perempuan, kalau masih kecil lebih banyak dengan ibunya. Walaupun nanti ketika sudah semakin besar, ya maka intensitas kebersamaan dengan ibu kan mulai berkurang, nanti mulai masuk ya peran ayah dan seterusnya. Nah, kemudian kalau anaknya adalah laki-laki, maka kira-kira siapa yang layak dijadikan sebagai panutan? Yang panutan itu adalah rojul dalam arti sesungguhnya yang bisa dilihat oleh setiap anggota keluarga. Ayahnya. Nah, berarti setiap yang dilakukan oleh ayah itu, ibu bisa mengkondisikan agar bisa menjadikan pelajaran dari setiap yang dilakukan oleh ayah itu adalah contoh dari rojul yang layak ditiru oleh ya anak laki-lakinya. Ya misalkan ketika seorang anak itu sedang seneng-senengnya main dengan ayahnya, tapi ayah harus keluar ya untuk bekerja atau kemudian menjalankan kewajibannya. Nah, kira-kira ketika ayahnya itu kemudian izin untuk keluar, untuk bekerja, untuk menjalankan kewajibannya, dipegangi nggak sama anaknya? Karena sedang main. Nah, kira-kira kalau ayahnya memaksakan untuk keluar bekerja, kemudian meninggalkan anaknya yang masih pengen main, kira-kira apa yang terjadi dengan anaknya? Nangis. Nah, kalau nangis itu kira-kira gimana respon ibu? Lo dasar bapakmu itu, nak. Ya bapak yang tidak bertanggung jawab. Jarang-jarang di rumah itu baru sekalinya main dengan anaknya, ditinggal keluar. Nah, apakah yang seperti itu nanti bisa dijadikan sebagai wasilah untuk membentuk rujula dalam diri anak-anak? Enggak. Ya, tapi yang ada ya lihat bapakmu itu, nak. Ya, karena untuk memenuhi kebutuhan kita yang menjadi kewajiban bapakmu itu, padahal dia masih pengen loh main dengan kamu, tapi dia sanggup berkorban untuk ya bersabar tidak main dulu, tapi keluar untuk menjalankan ya kewajibannya karena dia adalah ayah yang bertanggung jawab. Nah, itu laki-laki yang sesungguhnya, nak. Nah, jadi apapun yang bisa dimunculkan sebagai karakter laki-laki, nah itu disampaikan kepada anak. Dan yang paling memungkinkan ya bapaknya sendiri, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Nah, makanya di situ peran ibu. Makanya ibu itu bisa menjadikan ayah itu begitu mulia di hadapan anak-anaknya, dan ibu itu juga bisa menjadikan ayah itu begitu rendah di hadapan anak-anaknya. Itu laki-laki. Kalau perempuan tetap nggak dibutuhkan sosok kekaguman pada ayahnya. Agar apa? Ya agar dia tidak mudah kagum dengan laki-laki yang lain. Kapan kekaguman itu boleh beralih? Kalau tadi sudah qabil itu nikah dan seterusnya. Nah, itu baru beralih ke suaminya, kekagumannya. Sebelum itu ya ayahnya. Nah, kalau ayahnya tidak menarik, tidak mengagumkan bagi dia, ya dia akan mencari kekaguman dari laki-laki yang berseliweran di luar sana. Nah, makanya laki-laki itu dengan qawamanya, ya dia harus bisa menjadi potret gambaran yang mengagumkan bagi anak-anaknya. Bagi anak laki-laki, ya berarti saya harus bisa seperti ayah. Bagi anak perempuan, berarti saya nanti kalau pengen punya suami, pengennya yang seperti ayah. Itu kalau tugas ibunya jalan. Kalau tugasnya justru sebaliknya,
Ya saya itu kalau besar nggak mau seperti ayah. Ya ayah itu nggak pernah di rumah. Ayah itu hanya ngurusi urusannya sendiri. Ya saya dengan saudara-saudara saya itu di rumah tidak pernah diberikan hak untuk bisa bersama ayah. Nah, kenapa anak bisa berkesimpulan seperti itu? Ya ibunya. Ya saya nggak mau seperti ayah, itu nggak mengagumkan. Kalau saya punya suami nggak mau yang seperti ayah. Nah gitu. Ya sama. Ya ada. Ya dulu ya anak-anak yang bapaknya seorang aktivis dakwah. Ya ketika ditanya kalau besar pengen jadi apa, pokoknya nggak pengen seperti ayah. Nah ini kan justru ayahnya nggak mengagumkan gitu loh. Padahal bisa jadi ayahnya itu ya begitu luar biasa mengabdikan dirinya untuk berdakwah. Tapi ketika sang ibu itu tidak berperan dengan baik, justru malah tugas dakwah itu menjadi satu tugas yang menjadi momok bagi anak yang dia nggak mau seperti itu. Nah itu peran ibu, silakan. Ya mau mengambil sisi yang mana? Ya mau mengambil sisi yang mana? Dan bahkan seandainya bapaknya nggak benar sekalipun, bisa nggak sang ibu itu tetap menjadikan anaknya sebagai anak yang baik? Bisa. Ya bisa gitu. Nah ya jadi ya intinya begitu. Ya punya anak laki-laki jadikan kagum pada ayahnya, punya anak perempuan juga jadikan kagum ya pada ayahnya. Dan berkaitan dengan masalah harta tadi, ya berkaitan dengan masalah harta, seandainya nafkah itu diberikan oleh suaminya, kemudian anaknya membeli sesuatu, istri bilangnya apa ke anaknya? Nah ini yang membelikan bukan bunda, yang membelikan adalah ayah. Ini pakai uang ayah. Nah itu benar pakai uang ayah. Nah sudah pakai uang ayah saja, kadang apa? Nah yang belikan mobil-mobilan siapa? Itu ibu, bukan ayahmu. Gitu loh. Padahal itu uang sudah bapaknya yang ngasih. Karena ingin merasa apa? Dia lebih dikagumi. Enggak, tugas ibu itu mendorong saja agar anaknya kagum pada ayahnya. Jangan jadi pesaing ayah gitu loh. Kan kebanyakan di kita itu ya tadi ingin menjadi pesaing ayahnya. Enggak ridho kalau anaknya itu kagum dengan ayahnya. Minimal kalau kagum dengan ayahnya, kekagumannya itu nggak boleh melebihi kagumnya pada ibunya. Nah, gimana kalau ayahnya itu tidak sanggup memberikan nafkah? Kemudian ibu itu harus mengeluarkan tabungannya untuk membelikan kebutuhan anaknya. Bisa nggak ibu itu mengatakan, nah ini yang apa namanya? Ya ayahmu ini dalam kondisi sulit, dia tidak bekerja saja, tapi bagaimana dia tanggung jawab untuk memikirkan kamu. Nah ini masih bisa beli begini, ini pakai uang ayah. Boleh nggak bilang begitu? Tapi itu uang tabungan ibunya. Ya boleh saja kan? Ya ibu sedekah untuk ayah. Berarti ini menjadi ya kebutuhan rumah tangga. Nah kemudian baru ya intinya dalam kondisi apapun ayah itu harus tetap menjadi sosok yang mengagumkan. Dia harus menjadi sosok rojul yang dengannya anak itu tahu rojul itu kayak gimana sih gitu. Bisa dengan gambaran asli ayahnya, bisa dengan gambaran tadi manipulasi dari ibunya. Ya karena matahari itu ketika tidak bersinar, selama bulannya masih purnama, aman insya Allah. Tapi seterang apapun matahari bersinar, kalau bulannya itu bulan mati, lah tetap surut juga akhirnya. Nggak akan pernah pasang. Jadi pasangnya prestasi anak itu tergantung ya purnama ibunya, tapi surut prestasi anak itu ya karena apa bahasanya? Ya kalau bulan purnama kan karena purnamanya ibunya, kalau bulan mati ya bilangnya karena kematian ibunya. Ya intinya di situ. Allah a'lam bishawab. Baik, ada yang lain, Mahat? Izin bertanya, singkat aja Ustaz. Kalau kita lihat orang laki-laki dan perempuan itu sangat krusial. Sedangkan kita mempunyai anak-anak yang bekerja. Bagaimana peran kita untuk memberitahu kepada mereka bahwa pasangan
maka kita punya kewajiban memilih jodoh. Terus kalau kadang-kadang anak itu kritis, terus saya harus pilih yang seperti apa? Nasihat kita kepada anak-anak kita itu berupaya seperti itu. Baik. Ketika anak-anak itu memang sejak awal pendidikan agamanya sudah baik, insya Allah di dalam memilih pasangan dia akan mencoba memilih pasangan yang baik dengan standar tadi kebaikan dalam hal agama. Tapi ketika seseorang itu mungkin pendidikan agamanya belum terlalu kuat, sehingga standar memilih pasangan itu ukurannya bukan pendidikan agama atau bukan standar agama, kewajiban orang tua untuk bisa tadi memahamkan kepada mereka di dalam mencari pasangan itu yang tadi kaitannya dengan masalah agama. Kan kalau orang kemudian agamanya sudah baik, cenderung mudah untuk menerima ketika dia belum tahu. Tapi kalau kemudian tidak baik agamanya, kira-kira masih bisa nggak diupayakan agar memilih pasangan yang baik? Hari ini ada laki-laki yang nggak baik. Kalau nyari istri itu memilih yang baik atau yang nggak baik? Yang baik. Ada laki-laki yang baik. Kalau nyari istri itu yang baik atau yang nggak baik? Yang baik. Jadi enak wanita baik itu diperebutkan oleh laki-laki yang baik ataupun tidak baik. Nah, cuma nanti ketika laki-laki memilih pasangan yang tidak baik, memang tadi peran keluarganya untuk bisa memberikan nasihat dan saran. Nah, kalau kemudian nyari pasangan yang tidak baik agamanya, mungkin dia hanya melihat sisi kecantikannya, tapi nggak pakai jilbab untuk menutup auratnya. Bisa nggak sang ibu itu meyakinkan agar anaknya itu hanya mencari pasangan yang menutup auratnya? Gimana caranya? Anaknya ini mungkin agamanya tidak terlalu baik, dia hanya menerima pakai dalil logika. Gimana biar sang ibu bisa mengarahkan agar anak laki-lakinya itu memilih pasangan karena faktor agamanya? Anak-anaknya nanti, kalau ibunya nggak baik, anaknya nggak baik. Atau kalau kemudian seseorang yang buka auratnya, kalau dia saja semudah itu memamerkan tubuhnya untuk orang lain, apakah ada jaminan suatu saat kemudian di belakang laki-laki itu dia tidak bermain dengan laki-laki yang lain? Tapi kalau perempuan itu aurat saja dijaga, apalagi kemudian hal-hal yang lebih daripada itu. Nah, makanya nanti karakter perempuan di sini kan dijelaskan, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Tapi intinya untuk laki-laki, karena laki-laki itu menikah tanpa harus ada izin dari orang tua. Restu itu kan hanya bahasa apa hari ini? Merestui, tapi orang tua merestui nggak merestui. Bisa nggak laki-laki itu menikahi perempuan? Pilihannya bisa. Tapi kalau perempuan menikahi laki-laki, tetap harus melalui izin walinya. Nah, cenderung lebih aman untuk perempuan di dalam memilih pasangan. Tapi kalau laki-laki, tidak. Nah, makanya tadi mainnya bagaimana kemudian bisa meyakinkan dia. Kalau agamanya baik lebih gampang, tapi kalau kemudian kurang baik, tadi pakai dalil logika. Akhirnya dia yakin memang yang terbaik itu perempuan yang solehah, bukan perempuan yang cantik tapi kemudian tidak jelas akhlaknya, tidak jelas agamanya. Tapi kalau perempuan cenderung tadi ada wewenang keluarga untuk bisa membatasi itu. Nah, kalau laki-laki itu sudah begitu kekeh dengan pokoknya pilih fulana, nggak baik nggak apa-apa, yang penting saya cinta. Kira-kira yang bisa mengalihkan dia dari fulana siapa? Bapaknya bisa nggak? Kalau bapaknya pakai kekerasan, dia semakin keras. Lawannya siapa kalau begitu? Ibunya. Ibunya. Sekeras apapun anak laki-laki itu, dulunya dengan ibunya. Ketika ibunya kemudian tadi menyampaikan ketidaksetujuannya dan menjelaskan alasannya kenapa tidak setuju. Jangan sampai kemudian hanya melarang tapi tidak menjelaskan alasannya.
Kemudian yang berikutnya tadi pakai dalil atau pakai apa? Motivasi keibuan yang ibu itu sedih, ibu itu nggak ridho, ibu itu gitu ya. Nah itu anak itu pasti akan, ya seandainya anak memang sayang pada ibunya, dia akan rela untuk meninggalkan perempuan siapapun itu. Jadi intinya kalau kemudian sudah tidak bisa pakai dalil agama, pakai sentuhan keibuan. Tapi jangan pernah kalau untuk laki-laki pakai sentuhan keayahan, yang ada ngelawan dia. Kalau ayahnya yang gitu ya. Tapi kalau perempuan ya sudah, yang megang siapa? Ayahnya ngasih restu selesai gitu. Yang ngasih izin selesai. Karena untuk menikahkan anak perempuan harus melalui ya walinya. Nah ini ada peran yang memang ya saling melengkapi antara ibu dan ayah. Tapi intinya kalau bisa sejak kecil itu anak itu sudah dijadikan kagum dengan ayahnya manakala ayahnya itu seorang yang soleh. Anaknya itu kagum dengan ibunya manakala ibunya adalah seorang yang soleha. Sehingga nanti ketika besar dia memilih pasangan, pasti yang dicari itu nggak jauh-jauh dari karakter ayahnya yang soleh atau ibunya yang soleha. Tapi kalau nggak dididik seperti itu ya sudah, akhirnya bukan kesolehan yang jadi tolok ukurnya, tapi kecantikan tadi itu atau ketampanan itu sudah jadi masalah kalau demikian. Ya tapi intinya kalau itu qadarullah kok terjadi, ya tadi gunakan dalil logika, atau kalau kemudian tidak masuk, yang terakhir adalah cara pendekatan keibuan untuk laki-laki. Dan untuk perempuan ya sudah, ya kuncinya ada di ayahnya, ya kepada siapa dia harus kemudian memilihkan itu. Jadi bahasa memilihkan itu ada yang bisa sifatnya hanya saran, ada yang sifatnya sampai mencegah seperti ayah yang menjadi wali mencegah pernikahan anak perempuannya ketika laki-lakinya tidak baik. Nah itu harus kita pahami yang demikian itu. Ya berarti yang lebih penting menekankan yang demikian laki-laki atau perempuan? Berarti laki-laki harus lebih penting. Dan dia adalah pemimpin yang dia itu harus bisa mengambil keputusan sendiri, dan jangan sampai ketika besar ya justru malah salah mengambil ya keputusan, termasuk dalam memilih pasangan. Wallahu a'lam. Baik, Bu Rima, ada yang disampaikan? Ya. Iya. Iya. Ya baik, ketika laki-laki tidak bekerja, ya yang pertama ya tadi memberikan dukungan kepada laki-laki itu untuk mencari pekerjaan. Tapi kemudian ketika tidak ada pekerjaan, kan tetap kebutuhan rumah tangga itu harus dicukupi. Nah maka harus dilihat, ya harus dilihat, bisa nggak kemudian tanpa istri bekerja kebutuhan rumah tangga itu tercukupi. Ya ketika bisa, ya dengan suami masih punya tabungan atau segala macam, ya sabar dulu, nggak usah bekerja, nggak ada masalah itu. Ya tapi kalau kemudian ternyata tabungan pun nggak ada, yang diutangi pun nggak ada, dan suami sudah bekerja, tapi qadarullah belum Allah izinkan untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan istri itu punya keahlian yang seandainya keahlian itu digunakan itu bisa minimal yang membantu untuk memperpanjang nafas keluarga lah gitu. Ya entah bikin apa, ya bikin kue atau bikin apa gitu ya, yang kemudian dijual. Nah itu kan untuk membantu keluarga kan. Nah tapi intinya kapan perempuan itu bekerja, manakala memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, ya hanya bergantung pada suami di dalam memenuhi kebutuhan rumah. Nah ketika kemudian harus bekerja, niatnya apa? Hanya untuk membantu suami mencukupi kebutuhan rumah. Kalau suatu saat kok qadarullah suaminya sudah stabil ekonominya, sudah berhenti bekerja.
Jangan keterusan, jangan keenakan. Ya sudah Mas, ini kan Mas sudah stabil nih ekonominya. Lah berarti hasil kerja saya yang biasanya dulu untuk kebutuhan rumah tangga, sekarang saya urus sendiri. Lah itu mulai masalah di situ. Kalau keterusan ya. Nah kalau kemudian perempuan akhirnya sudah punya penghasilan sendiri, ya sudah, egonya itu tadi pasti akan muncul dan akan sulit untuk taat pada suami, minimal di dalam harta yang menjadi milik dia. Dia merasa saya nggak perlu izin suami kok, ini harta-harta saya. Dan kalau sudah mulai begitu, nanti akan merembet kepada ketaatan pada hal-hal yang lain. Nah makanya ahsannya, ya perempuan itu kalau memang tidak benar-benar butuh nggak usah bekerja. Tapi kalau bekerja niatkan yang seperti itu. Atau kalau kemudian suaminya mengizinkan perempuan untuk bekerja, ya dan faktornya, ya karena memang banyak waktunya yang bisa dimaksimalkan. Bukan karena kebutuhan. Misalkan begini, di rumah itu kan istri hanya dengan anak-anak, dan kalau pagi anak-anak itu sekolah, kan nggak ngapa-ngapain, dan dia punya keahlian untuk bikin kue, bikin apa, minta izin ke suaminya untuk bikin kue misalkan dijual. Kira-kira yang terbaik bagi suami apa? Mengizinkan atau tidak? Sedangkan semua kebutuhan rumah tangga bisa dicukupi oleh suami. Nah, kalau saya akan izinkan dengan catatan. Ya, dengan catatan uang yang dihasilkan itu digunakan untuk sedekah. Kalau enggak usah deh gitu. Ya kenapa? Ya karena kalau punya penghasilan sendiri tadi, merasa bisa membeli sesuatu dengan hasil jeripayanya sendiri sehingga tidak perlu izin kepada suami. Nah sehingga kalau tidak diterima kesepakatan itu dengan istri, mending nggak usah diizinkan. Ya terus ngapain? Pagi-pagi anak sekolah nggak ada yang dikerjakan, datang ke masjid kajian. Atau kemudian belajar bahasa Arab atau belajar tahsin, atau kemudian ya mengerjakan hal-hal positif yang lain. Nah itu kan bisa kan? Nah begitu. Jadi memang iya, perempuan kalau punya penghasilan itu cenderung merasa tidak butuh dengan suami yang ujungnya nanti adalah cerai. Ya karena sudah nggak butuh dengan suami, semua kebutuhannya tercukupi. Nah begitu. Jadi diukur dulu kondisinya seperti apa. Jadi jangan sampai kemudian suami nggak bekerja, nggak ada yang dimakan. Perempuan ini punya keahlian bekerja, tapi gara-gara mas saya takut nanti saya itu malah nggak taat mas gitu ya, lah nggak makan keluarganya. Ya tetap nggak ada masalah yang demikian. Ya niat bekerja untuk membantu keluarga. Ya tapi tadi pahami batasannya sampai mana dan batasi kebutuhannya tadi sampai mana, kapan dia masih bekerja dan kapan dia harus berhenti bekerja. Dan kalaupun kemudian bekerja tadi niatnya untuk apa? Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak saklek kemudian harus bekerja atau saklek tidak boleh bekerja. Ya karena bisa beda kondisi satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain Muhammad? Terakhir kalau masih ada, kalau enggak kita cukupkan. Sudah. Baik. Ya demikian insyaallah pembahasan kita di pagi hari ini ya berkaitan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, bahwasanya tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki adalah rajul. Ya rajul adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki kemudian dewasa, kemudian punya prinsip yang kalau dia sudah punya prinsip dia akan pegang prinsip itu dan akan dia perjuangkan walaupun dalam memperjuangkan prinsipnya harus mati. Nah itu laki-laki. Kemudian kenapa Allah jadikan laki-laki itu qawwam? Karena kelebihan yang ada pada laki-laki itu ya baik berkaitan dengan kekuatan fisiknya, kekuatan akalnya dan kekuatan jiwanya, juga karena faktor nafkah. Nah ketika perempuan mendapati seorang laki-laki itu tidak lebih baik daripada dirinya, dan juga perempuan tidak mendapati suaminya itu memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya, tetap ya posisikan sebagai seorang istri yang sabar ya dalam keluarga dan mendukung suami sebagai qawwam, dan kalaupun bantu suami jangan pernah mengusik qawamannya suami. Nah itu insya Allah yang terbaik, dan insya Allah berkaitan dengan perempuan solihat kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah.
dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.